Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di kantor pemerintahan Kota Batam dalam acara dialog fokus group discussion tentang Islam dan kebangsaan untuk meneguhkan Islam wasatiyah di tengah faham radikalisme liberalisme yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Batam, Kanwil Kota Batam, dan juga bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Imam-Imam Masjid yang ada di Kota Batam ini, hingga kita berkumpul dengan para asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh organisasi. Insyaallah duduknya kita di tempat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita datang bersilaturahmi, berjumpa di sini adalah untuk menjalin persaudaraan karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan gamtarira. Dikatakan bahwasanya syajaratul ukhuwah, pohon persaudaraan. Persaudaraan karena Allah ibaratnya bagaikan pohon. Syajaratul ukhuwah tusga bima'it tazawur wa tuthmir at-ta'awun ala ta'atillah wa ta'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pohon persaudaraan itu perlu disirami, perlu dipupuk, dijaga, disirami. Dan disiraminya itu adalah dengan saling berziarah, saling berkunjung, saling silaturahmi, saling jumpa, saling duduk bersama-sama. Dan kalau sudah tumbuh pohon tersebut akan berbuah. Apa buahnya? Buahnya adalah ta'awun, saling bantu, saling tolong, untuk memikirkan apa yang bisa kita wujudkan, apa yang bisa kita berikan untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan manfaat, mempersatukan, membawa kedamaian, keamanan, dan memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Dan sesungguhnya kita ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling istimewa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang wasat. Apa itu wasat? Wasat memiliki banyak makna. Ada umat wasat, wasat bisa diartikan tengah. Ya, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tengah. Dan wasat pun juga dalam bahasa Arab diartikan dengan makna al-ahsan al-afdal, yang terbaik, yang paling mulia. Dan semuanya benar. Umatnya Rasulullah adalah umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Disebut wasat, Rasul sallallahu alaihi wasallam kan awsatun nas nasaba. Orang dengan nasab keturunan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsatun nas nasaba, nasab yang paling baik. Beliau sampai ke leluhur beliau, hingga disebutkan di dalam hadis bahwasanya beliau itu fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Aku adalah terlahir dari orang-orang pilihan, dari suku pilihan, dari orang tua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kharajtu min nikah la min sifah. Aku terlahir, itu nasabnya Rasulullah semuanya sampai leluhurnya ke atas, semuanya dari pernikahan yang benar, yang sah, tidak ada satupun yang tercampur dengan perzinaan di masa jahiliyah yang terjadi selama ribuan tahun sekarang. Dan kebalikannya wasat, lawan daripada wasat, itu diartikan juga bisa ke arah al-ifrat atau tafrit. Ifrat ataupun tafrid, atau kalau sekarang itu artinya radikal. Radikal ada dua macam.
ada radikal keras dengan kekerasan yang gak diizinkan di dalam syariat, ada radikal drastis lembek, menjilat hingga membuat kemuliaan agama hancur dan juga jatuh di tengah-tengah masyarakat, atau dikenalnya juga kebebasan tanpa batas atau liberal. Dan sebenarnya semuanya ini adalah radikal keras atau radikal lembek, menjilat. Dan ajaran Rasulullah dan umatnya Rasulullah adalah umat wasat, umat yang moderat. Dan ketika berbicara tentang moderasi di dalam dunia, rujukan moderasi di antara semua manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rujukan moderasi di antara semua bangsa dan umat dan suku adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan bahwasanya kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum syahida. Hingga ketika orang berbicara tentang wasat, moderat, standarnya kita sandarkan kemana moderasi? Sebab kalimat moderat ini juga laku, punya daya jual untuk kepentingan dunia ataupun pribadi, atau orang yang punya agenda duniawi, harta atau politik, sehingga dijual. Sebagaimana kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah punya daya jual, moderat juga punya daya jual. Nah, ketika orang berbicara tentang moderat, Barat berbicara tentang moderat, Timur berbicara tentang moderat. Nah, standarnya itu moderat. Yang menjadi rujukan moderasi siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Loh, siapa yang memilih? Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan Allah nggak salah pilih. Kalau kita manusia bisa salah pilih. Jadi jangan terlalu fanatik. Manusia bisa salah pilih, tapi Allah tidak salah pilih. Dijadikan umatnya Rasulullah, mereka menjadi rujukan di dalam moderasi. Ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kalian yang menjadi saksi atas kalian manusia. Jadi orang mau tahu tentang moderasi, contoh umatnya Nabi Muhammad. Seharusnya demikian. Dan sebenarnya harus demikian. Sehingga yang kita kenal, yang mewakili umat Rasulullah SAW, mereka dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membawa Islam ke bumi Indonesia ini, mereka adalah orang-orang yang moderat, rujukan moderasi. Sahabat Rasulullah SAW rujukan moderasi, tabi'in rujukan dari moderasi dalam segala hal. Wa yakuna rasul 'alaikum syahida, dan rujukan al-a'zam, yang teragung, yang termulia, yang tertinggi, yang terinti, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Kita umat Islam, kita mayoritas. Lihat jumlah kita banyak, organisasi kita yang terbesar, pengikut kita banyak, kita bisa ngumpulin banyak orang. Terus langsung kontan kita menjadi rujukan? Tunggu dulu. Sesuai gak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat moderasinya Rasulullah. La ifrat wala tafrit. Al-ifrat wa tafrit. Ifrat terlalu lebay, terlalu keras, berlebihan. Hingga udah lewat batas. Tafrit terlalu ngegampangin, bahasa kita. Meremehkan, menjilat, hingga membuat agama ini seolah-olah gak ada nilainya, remeh, kecil, udah gampang. Dan Islam di atas itu semuanya. La ifrat wala tafrit. Rasulullah SAW orang yang paling wasat. Kalau mau bicara tentang kedekasan, Nabi orang yang paling tegas. Mau tegas, ikutin standar tegasnya Rasulullah, wasat tegasnya. Keras, ikutin kerasnya Rasulullah, kerasnya wasat. Jihad, ikutin jihadnya Rasulullah. Kalau nggak sama dengan jihadnya Rasulullah SAW, maka kembalinya kedua hal.
antara ifrat atau tafrid, radikal atau liberal dalam perkara jihad. Kemudian juga di dalam perkara dakwah, ikuti metodenya Rasulullah yang wasat, tidak radikal, tidak liberal. Kalau bahasanya kita sekarang, la ifrat wala tafrid. Begitu juga di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan jangan dibilang kamu amar ma'ruf begitu, biar kita nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar beda, kata siapa? Gak bisa. Setiap orang yang amar ma'ruf otomatis nahi munkar. Setiap orang yang nahi munkar otomatis nahi ma'ruf. Gak bisa dibeda-bedakan. Contoh, orang melakukan amar ma'ruf, ayo sholat 5 waktu. Di dalam ucapan itu mengandung nahi munkar, jangan tinggalkan sholat. Ayo puasa Ramadan, mengandung nahi munkar, jangan tinggalkan puasa. Ayo birrul walidain, jangan durhaka. Ayo kerjakan kewajiban, jangan tinggalkan kewajiban. Jauhi yang haram, itu nahi munkar. Begitu. Dan di dalam tiap amar ma'ruf pasti ada nahi munkar, satu sama lain nggak bisa dipisah-pisahkan. Subhanallah. Dan metodenya Rasulullah di dalam amar ma'rufnya seperti apa, nahi mungkarnya seperti apa, dakwahnya seperti apa, demikian wasat, indah dan santun. Bahkan dalam jihadnya Rasulullah, jihadnya Nabi indah. Dan keindahan jihadnya Rasulullah, oh kamu umatnya Nabi, berarti tidak objektif di dalam berucap jihadnya Nabi indah. Kalau kita umat yang bilang, tapi masalahnya yang mengakui hal tersebut adalah orang kafir yang berperang dengan Rasulullah, menyaksikan keindahan jihadnya Rasulullah. Subhanallah. Jadi Islam demikian indah, tetapi yang membuat Islam melihat seolah-olah menakutkan dan buruk, ini adalah orang yang tidak merefleksikan Islam. Enggak demikian sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam wasatiyah beliau di dalam jihad. Rasulullah berjihad. Kata siapa Nabi enggak berjihad? Berjihad. Jihadnya Nabi Muhammad dengan lisan, dengan silah, dengan senjata saat diperlukan, dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, hingga dikatakan la tarahu illa ghadiyan aw rajiha. Engkau tidak temukan Rasulullah melainkan beliau selalu sibuk pagi sore jalan sana jalan sini. Dan jihad tersebut sungguh picik. Kalau orang bilang jihad cuma bawa pedang doang, itu sempit pikirannya. Sebab waktu di Mekah Rasulullah nggak bawa pedang, nggak bawa tombak, nggak bawa anak panah. Tetapi fase jihad dan kabira turun ayat tersebut di Mekah. Jihad kabir justru di Mekah. Jadi kalau ada orang bilang jihad angkat pedang, itu angkat pedang adalah salah satu bagian dari jihad. Jihad lebih luas daripada itu semua maknanya. Rasulullah berjihad dengan pedang, dengan lisan, dengan tenaga beliau, dengan waktu beliau, dengan harta beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bahkan di dalam jihadnya Rasulullah bilang saat dalam jihad yang sah. Sebab seperti kita bilang jihad pun juga jihad ini adalah sebuah kalimat yang punya daya jual. Punya daya jual untuk agenda duniawi seseorang. Oh, saya lagi ada hajatan politik pakai nama jihad. Oh, mau jihad, coblos saya, pilih saya. Dan ini udah hal yang maklum di mana-mana. Jihad punya daya jual. Tapi jihadnya Rasulullah murni tulus lillah, li'a'la kalimatillah, mengangkat citra Islam, bukan merusak citra Islam di mata dunia. Nabi di dalam berjihad, Nabi bilang dalam jihad yang sah, dan jihadnya Rasulullah SAW adalah untuk menjaga kedamaian, menangkal serangan, memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada umat manusia. Bukan untuk maksa orang kafir harus jadi Islam. Tidak benar. Kalau jihadnya Rasulullah untuk memaksakan ideologi, sama sekali tidak. Sebab mau ngapain kalau memaksakan ideologi, jauh-jauh keluar kota, ke Tabuk, kemana tempat,
Sedangkan di Madinah ada orang Yahudi, paksa aja mereka masuk Islam. Di Madinah ada musyrikin, paksa aja mereka masuk Islam. Tapi tidak. Dan sampai Rasulullah wafat meninggal dunia, baju perang beliau itu berada di tangannya orang Yahudi. Loh, kenapa baju perang Nabi ada di tangannya orang Yahudi? Nabi gadaikan kepada orang tersebut untuk beli gandum. Artinya apa? Bukankah ada orang Yahudi yang dihukum, dieksekusi karena kejahatan perang? Ada orang Yahudi yang direlokasi, dipindahkan. Mereka yang melakukan kejahatan perang dan pengkhianatan terhadap masyarakat. Tetapi juga di Madinah ada orang-orang Yahudi yang setia, yang baik. Mereka ada di Madinah dan mereka punya hak yang diberikan haknya mereka dalam berniaga, tinggal, keamanan, bersosialisasi, berbisnis. Orang Yahudi. Dan Rasulullah berbisnis dengan mereka, melakukan bisnis hingga baju perangnya Nabi digadaikan kepada mereka. Dan Nabi meninggal dalam keadaan di Madinah ada orang Yahudi berbisnis dengan mereka, wasat. Dan Rasulullah SAW di dalam jihadnya beliau juga pesan, jangan bunuh orang perempuan dalam medan perang, jangan bunuh anak kecil. Kemudian juga musuh yang sudah kabur jangan dikejar. Dan juga apabila kalian jangan ganggu orang-orang kafir yang ada di tempat ibadat mereka, jangan diganggu, jangan dirusak. Orang pasar yang gak ada hubungannya dengan peperangan jangan diganggu. Bahkan ketika berperang dengan musuh, jangan memutilasi musuh yang memerangi kalian. Musuh kalau udah menyerah, udah kabur lari, jangan dikejar. Yang ditawan, yang ditangkap, Nabi pesan, istausu bil asiri khaira, perlakukan tawanan perang dengan sebaik-baiknya, hingga mereka dijamu di Madinah dengan jamuan yang lebih baik daripada makanan yang dimakan oleh penawan mereka. Subhanallah. Ajarannya Rasulullah SAW di dalam Al-Quran disebut yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskin wa yatim wa asir. Apa itu asir? Ngasih makan kepada orang miskin, anak yatim, dan asir. Apa itu asir? Tawanan perang. Apa makna tawanan perang? Mereka berperang memerangi muslimin, kafir harbi, memerangi muslimin, terus dijamu, ditangkap, ditawan, dijamu. Yang menjamu mereka dipuji oleh Allah, pujiannya diabadikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Wasat. Dan sifat wasat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di dalam perang, dalam jihad yang beliau laksanakan. Waktu panglima salib yang berperang dengan muslimin, dalam perang salib, panglimanya raja mereka sakit, bilang perang libur dulu. Ini lagi perang, stop, perang libur, gencatan senjata. Kenapa? Raja kalian lagi sakit. Kita mau perang yang adil, sportif. Raja kalian lagi sakit, panglima lagi sakit, stop. Lantas dikirim dokter terbaik, dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi, dikirim, dan zaman tersebut kedokteran yang paling canggih berada di tangannya umat Islam. Dikirim dokter terbaik untuk ngobatin rajanya mereka. Kan kalau sekarang racunin aja, matiin aja, selesai sudah. Tapi enggak seperti itu. Sebagaimana dikatakan, inna ashabu Muhammadin la naghdir. Kita teman-temannya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, kita enggak main curang. Kita enggak menipu, enggak main curang. Kalimat ini diucapkan oleh seorang sahabat Rasulullah yang dalam peperangan mereka ditangkap, ditawan oleh musyrikin, kemudian dijual ke orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Orang Mekah punya dendam kepada mereka. Wah, ini yang terlibat dalam perang Badar, ditangkap, dibawa ke Mekah untuk dieksekusi. Dibeli oleh orang Mekah, musyrikin Mekah. Kemudian ditawan beberapa hari. Saat mereka ditawan di situ, satu orang ini, itu yang punya rumah, ditawan di rumah, dikurung, ada bayi. Satu kali di waktu mereka sedang lalai, bayinya rupanya menangis nyari ibunya. Nyari masuk ke ruangan, nyusup dari jeruji itu ke ruang tawanan.
Pas tawanannya ini muslim, sahabat Nabi, dia baru akan dieksekusi. Keesokan harinya ditanya minta apa? Saya minta pisau cukur untuk mencukur, membersihkan diri menghadap Allah dalam keadaan suci bersih. Udah diberikan pisau cukur. Tahu-tahu masuk bayi ini. Sebelahnya ada pisau cukur. Baru selesai digunakan, di pangku bayi tersebut ditenangkan sampai reda tangisannya, tidur di pangkuannya. Bayi musyrik dari orang yang menawan beliau untuk mengeksekusi. Ibunya ngelihat anaknya, ketika nyari anaknya, nggak taunya anaknya ada di ruang tawanan, dipangku oleh sahabat Nabi yang akan dieksekusi, di sebelahnya ada pisau, panik. Maka sahabat itu bilang, la tafza'i, jangan khawatir, jangan takut. Inna ashab Muhammadin la naghdir. Kita ini sahabatnya Nabi Muhammad, kita nggak main curang, kita nggak nipu. Anak kamu tadi nangis, saya diam ini, sekarang udah tenang, saya kembalikan kepada engkau. Subhanallah. Sama orang kafir yang memerangi mereka nggak curang, apalagi sama muslimin. Makanya saya bingung, ada umat Islam mengaku Islam ngeledakin bom di dalam masjid. Ini otaknya kemana? Kalau itu dia lakukan terhadap orang kafir harbi, curang, tidak sportif, memerangi orang yang nggak ada hubungannya dengan peperangan. Ledakin gereja, nggak punya otak. Bukan din Islam yang ajarkan demikian. Tapi ini dia lakukan terhadap muslimin di masjid. Racun apa yang meracuni hati dan pikirannya? Dan anehnya, mestinya dia tahu itu racun, tapi racunnya punya label Islam. Dikasih label Islam. Membunuh atas nama Tuhan, mencaci atas nama Tuhan, mengkafirkan atas nama Tuhan. Makanya ada beberapa teman-teman kita, Abdul Ikhwan, hatta Induk Mus'ab Syihab, dan beberapa teman-teman yang lain al-Ikhwan, itu mereka bilang syaitan bikin maksiat, kejahatan besar, tapi nggak pakai atas nama Tuhan, nggak pakai takbir. Tapi ada manusia melakukan kejahatan, mencaci, memaki, nembakin muslimin, pasang bom, terus pakai takbir. Seolah-olah kejahatan yang dia lakukan atas nama Tuhan, mewakili Tuhan. Ini lebih jahat daripada setan yang demikian itu. Kata sebagian ikhwan, saya kalau ngelihat ustadz, da'i, ya, mengatasnamakan dakwah, tapi dalam ceramahnya itu mengeluarkan kata-kata kotor, cacian, makian, provokasi, ngajak orang berantem, ribut, saya bersyukur kepada Allah. Loh, kok bersyukur? Ya alhamdulillah. Kenapa? Saya kenal Islam bukan dari dia. Kalau saya kenal Islam dari dia, nggak masuk Islam. Untung yang bawa Islam ke Indonesia Wali Songo, tahu cara metode dakwahnya Rasulullah. Kalau model ustadz-ustadz sekarang yang nggak jelas sanadnya, dia yang datang duluan, nggak ada yang masuk Islam di bumi Indonesia ini. Karena itu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW agama yang wasat, agama yang terbaik, la ifrat wala tafrit. Apa Nabi Muhammad nggak tegas? Nabi orang paling tegasnya orang. Nabi bilang, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad saragat wa hasyaha min dzalik laqata'tu yadaha." Andaikan putriku Fatimah binti Muhammad, putri kesayanganku, andaikan dia mencuri, saya yang potong tangannya. Dan nggak mungkin itu terjadi, pencurian tersebut. Andaikan terjadi, saya yang bakal potong. Nabi nggak pandang bulu, nggak peduli. Orang paling tegas, diintimidasi, diganggu, ditawarkan, diiming-iming duniawi. Nabi bilang, disodorkan jabatan tahta. Lau wada'tum syamsa an yamini wal qamar an yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuh. Kalau seandainya kalian letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tinggalkan ajakan dakwah ini kepada Allah Ta'ala, saya nggak bakal tinggalkan. Kan bisa aja, terima dulu itu jabatan, terima dulu itu harta, pakai buat ini. Bilang lah, saya nggak mau ngebangun dakwah saya untuk itu semua.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tulus, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam orang yang paling amar ma'ruf, paling nahi mungkar. Saya nggak tahu ada amar ma'ruf kalau nggak sesuai dengan Nabi Muhammad namanya bukan amar ma'ruf. Nahi mungkar kalau nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah bukan nahi mungkar. Nabi Muhammad, ada satu orang lagi majelis begini, tahu orang tujuh tangan, ya Rasulullah saya minta izin. Interupsi, minta izin. Izin apa? Izinkan saya untuk berzina. Kurang ajar gak ini orang? Apa kata Nabi Muhammad? Itu orang bukan diusir, keluarin, sembelih, potong, penistaan, kurang ajar, menodai masjid, menodai forum, menodai majelis, kurang ajar sama Nabi. Enggak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Sini datang, panggil, suruh dekat. Bukan diusir, suruh dekat. Mendekat. Udah dekat, sini lagi, sampai depannya Rasulullah. Terus Nabi kasih pembelajaran. Kamu mau berzina, punya ibu, punya. Bolehkah ada orang berzina dengan ibumu, kamu rela? Bilang, saya enggak rela. Zina dengan istrimu, saya enggak rela. Dengan anak gadismu, saya enggak rela. Dengan adik perempuanmu, saya enggak rela. Ya begitu juga sebagai kamu enggak rela, orang lain juga enggak rela kamu berzina dengan ibu mereka, anak mereka, istri mereka. Iya betul ya Rasulullah. Dia paham, ngerti. Orang awam. Terus belum selesai pengobatan itu, Nabi bilang, sini deketan. Suruh apa? Nabi pegang dadanya. Didoain dadanya, itu orang bilang, demi Allah tidaklah tangan Nabi diangkat dari dada saya, melainkan gak ada perbuatan yang lebih saya benci melebihi perzinahan. Apa Nabi Muhammad mendukung perzinahan? Tidak. Tetapi Nabi Muhammad punya metode untuk ngobatin perzinahan. Orang yang jurit-jurit, apa yang dilakukan terhadap perzinahan tersebut? Ada sekali lagi satu wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina ini dan itu. Nabi berpaling. Sampai dia datang ke kanan Rasul, ke kiri, ke depan, ke belakang, ngaku bilang, saya udah berzina, saya udah berzina. Begitu dia memberikan kesaksian atas dirinya 4 kali, Nabi nanya, ajanunti, kamu gila? Tidak, saya waras, kata Rasulullah. Baik. Terus saya hamil dari perzinahan. Maka Nabi Muhammad SAW bilang, ya sudah, tunggu sampai anak kamu lahir, kata Rasulullah. Anaknya sudah lahir, susuin. Udah selesai disusui, baru dijalankan hukum. Dan waktu itu, waktu pertama dia ngelapor kepada Rasulullah, Rasul bilang kepada walinya, kepada wali wanita tersebut, ahsinu ilaiha, berbuat baiklah engkau kepada wanita pezina ini. Disuruh bikin baik. Apa Nabi pro kepada perzinahan? Untung zaman dulu nggak ada provokator. Kalau nggak Nabi bisa dituduh macam-macam. Wah, Nabi mendukung perzinahan, Nabi mendukung ini dan itu. Hah? Enggak. Nabi ngobatin. Sudah, Nabi bilang ahsinu ilaiha, berbuat baiklah kamu kepada wanita ini. Terus uniknya lagi, kita Islam bukan tukang ngebuka-buka dan mencari-cari aib orang lain. Hukum ditegakkan, amar ma'ruf dijalankan, nahi mungkar dijalankan. Terus lihat, Nabi tidak bertanya, kamu zinanya sama siapa? Nggak ada kan? Nggak ada di hadis. Nabi nanya, kamu zina sama siapa? Mana lakinya? Ayo. Nabi tidak bertanya, tidak mencari aib orang. Bahkan dalam hadis yang lain, yang melakukan perzinahan antara dia dengan Allah Ta'ala, buruan bertaubat. Suruh taubat sana, nggak usah lapor-lapor ke saya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah dijalankan hukum dirajam, ada satu sahabat nyeletuk, apa bahasa sini nyeletuk apa? Komentar. Ini persis kayak zaman kita. Kalau zaman kita komentar di medsos. Zaman-zaman komentar, kadang anak TK komentarin profesor. Komentar. Itu dia berkomentar. Lihat, mati seperti matinya anjing dilempari. Maka Nabi Muhammad menegur orang tersebut. Dia ngira dengan mencaci dia bela Islam, dia bela agama. Cuma sebagian orang, ada orang tugasnya menjalankan hukum, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ada orang tugas kerjaannya ngatain. Terus udah gitu
Udah dia tahu ngatain, dia ngaku, iya saya ngatain, iya saya bergosip, iya saya mengumpat, iya saya mencaci. Tapi enggak, dia kasih yang setan dengan kerjaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil dia mengucapkan kalimat tersebut ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang, wa may yudrik innahal an la taghtasilu min nahril jannah. Ini wanita yang kamu bilang terbunuh ini gara-gara dia berzina, dia dihukum. Yang kamu caci dia itu sekarang lagi mandi di sungai surga. Siapa yang lebih mulia daripada orang yang memberikan nyawanya untuk dijalankan hukum Allah Subhanahu wa taala? Dipuji oleh Rasulullah. Siapa yang dipuji? Pezina. Untung zaman dulu nggak ada provokator. Sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kejadian semacam ini. Nahi mungkarnya Rasulullah, amar ma'rufnya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah, begitu juga jihadnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dan asal tahu, mencari aibnya orang bukan dakwah, gosipin orang bukan dakwah, ngatain orang itu bukan nahi mungkar. Itu nggak ada hubungannya sama nahi mungkar. Itu adalah mungkar yang harus dinahi. Cacian, makian adalah mungkar yang harus dinahi. Itu bukan nahi mungkar. Kalau ada yang bilang cacian, makian, provokasi, itu adalah nahi mungkar, itu penistaan terhadap dakwah. Sama seperti bilang buka lembaran-lembaran gambar porno, terus dia bilang ini wahyu Tuhan. Nah, lihat ondel-ondel badut, dia bilang ini Nabi Muhammad. Itu namanya apa? Penistaan, kurang ajar. Begitu juga ketika dia bilang cacian, makian, ini dakwah Islam, ini nahi mungkar, ini amar ma'ruf, ini asyidda 'alal kufar. Tidak, kamu menistakan agama semacam itu. Menistakan agama, mencaci. Cacian, makian, provokasi itu kerjaan setan dan ini kerjaan Nabi Muhammad. Jangan samakan kerjaan iblis dengan kerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, al-wasatiyah, mereka inilah orang-orang yang wasatiyah yang menyebarkan Islam di penjuru dunia. Yang bikin orang Indonesia masuk Islam sebanyak-banyaknya kan apa? Ulama-ulama wasatiyah, dari ulama ahli sunnah wal jamaah, wali songo wasatiyah. Saya tanya, Wali Songo datang ke Indonesia, saya mau tanya, berapa patung yang mereka hancurkan? Sebutin, ada berapa patung yang mereka hancurkan? Ada berapa candi yang mereka rusak? Nggak ada. Tidak ada. Tapi mereka datang, pemerintahan zaman tersebut di masa dari sebelumnya Wali Songo, para ulama datang berdakwah ke sini, nggak ada candi yang dirusak. Tidak ada patung yang dihancurkan. Kemudian juga nggak ada cacian, nggak ada makian. Tapi orang masuk Islam di tangan mereka. Mereka datang mengislamkan orang, bukan mengkafirkan. Mentauhidkan orang, bukan mensyirik-syirikkan orang. Mensunnahkan, bukan membid'ah-bid'ahkan orang. Padahal di zaman tersebut mayoritas non-muslim, penyembah berhala, musyrikin. Tapi mereka enggak mensyirik-syirikkan orang. Musyrik, kafir, bid'ah. Enggak. Zaman sekarang Indonesia mayoritas muslimin. Tahu-tahu ada orang enggak jelas dari mana, bid'ah, syirik, kafir. Yang udah Islam dikafirkan, yang udah sunnah dibid'ahkan, yang udah bertauhid dimusyrikkan. Bertolak belakang dengan ajarannya Wali Songo. Yang ini Islamkan, yang ini kafirkan. Yang ini Wali Songo, yang kafir diislamkan. Ini yang Islam dikafirkan. Wali Songo, yang musyrik ditauhidkan. Ini yang udah bertauhid, baca ratib, dimusyrikkan. Dimusyrikkan. Yang udah sunnah dibid'ahkan. Yang bid'ah, Wali Songo disunnahkan agar mereka tertarik kepada Islam. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Daud, ya Daudu man radda li abikan katabtuhu indi jahbadha.
Barang siapa yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, dikembalikan kepada Allah, balik kepada Allah, membuat mereka tertarik kepada Islam, aku tulis dia sebagai patriot dan pejuang sejati, kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang demikian, ya. Para imam masjid, para asatidah, para guru-guru, dan para tokoh masyarakat, tokoh organisasi, mereka harus punya peran di dalam menunjukkan indahnya Islam di masyarakat, indahnya Islam di mata dunia, yang wasat, tidak radikal, tidak liberal, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Hadza ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita jadikan ahli sunnah yang sejati. Sebab ahli sunnah tadi seperti saya bilang tuh, banyak orang mengklaim ahli sunnah punya daya jual. Ahli sunnah, Quran hadis, ahli sunnah. Kita nggak ngikutin Syafi'i, Maliki, Hambali. Kita langsung Quran hadis. Kapan kamu terima Quran? Kapan kamu ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ahlu sunnah, sunnah siapa yang mencaci? Itu bukan sunnahnya Nabi. Ahlu sunnah nggak mencaci. Ahlu sunnah nggak memaki. Ahlu sunnah nggak mengkafirkan, nggak membid'ahkan. Ahlu sunnah nggak memprovokasi. Itu sunnah setan. Tapi kalau sunnahnya Nabi Muhammad, nggak mencaci, nggak memaki, nggak memprovokasi. Itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah, ngumpul sama jamaahnya muslimin, bukan memecah belah jamaahnya muslimin. Itu namanya ahli bid'ah wal adawah wat tafriqah wal iyadzubillah. Ahlu sunnah wal jamaah, kita tahu ahli sunnah seperti apa. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan para imam masjid, yang mana semuanya ini Masya Allah, yang ini ada yang dari pesantren ini, pesantren itu, yang mana semuanya kita kenal, jelas asal usulnya, sanadnya nyambung, ahli sunnah wal jamaah, bermadhabkan Syafi'i, para kiai-kiai yang sanadnya nyambung terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, para asatidzah, guru-guru, imam masjid di Kota Batam, disupport oleh pemerintah setempat. Betul, nggak ketemu yang macam begini di pemerintah lain, nggak ada, di negeri-negeri lain nggak ada, di kota lain nggak ada. Tapi setahu saya ini mudah-mudahan bisa dicontoh oleh kota-kota lainnya, ya, oleh negeri-negeri lainnya, oleh provinsi-provinsi lainnya, bisa mencontoh hal-hal yang semacam ini, support yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan terima kasih. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.